Oke ya, di sini gua mau share ya gimana caranya lo bisa trading pakai $350 ya tanpa margin call ya. Ini cara yang gua pakai juga gitu sebenarnya. Lo bisa pakai ini gitu. Gua nggak mau ngajarin lo tentang wah ambil sini ya, entry sini, SL sini, TP sini. Enggak. Ini paling simple, very very simple ya. Jadi lo dengerin video ini gitu. Posisi sekarang kita mau trade-nya di Bitcoin. Kenapa gue nyaranin trade atau entry-nya itu di Bitcoin? Yang pertama, ketika kita entry di Bitcoin terus kita hold, ya kan? Keuntungan kita entry di Bitcoin pakai broker forex sama pakai exchange crypto itu beda. Kalau kita entry future, ya ibaratnya di exchange crypto, kita ada biaya in-up di situ. Nah, sedangkan gua biasanya entry-nya ini entry Bitcoin, tapi entry-nya ini di broker forex. Kenapa? Karena nggak ada biaya in-up di situ. Nah, kita akan manfaatin semua sistem ini, gitu. Kita akan manfaatin keunggulan-keunggulan dari broker forex. Yang pertama, kita pakai akun chain, ya. Jadi kalau teman-teman mau trading pakai modal minim, semisal $350, kita pakai akun chain. Jadi akun chain itu akun apa sih, gitu? Jadi sen ya, kita bilangnya ya. Sen itu adalah kurs dari US dollar itu tersebut, gitu. Jadi 1 US dollar sama dengan 100 sen. Jadi kalau lu pakai $350 buat modal awal, ya berarti uangnya akan jadi antara lain $35.000 ya. Jadi segitu gitu. Jadi $1 sama dengan 100 sen gitu. Kalau nggak kalian pakai uang $700 ya sama dengan ya 70.000 gitu. Jadi gimana cara kita manfaatin akun chain ini ya? Kita kan tahu sendiri ya, Bitcoin posisi lagi di bawah gitu. Bitcoin posisi lagi racing lah ibaratnya. Tapi gue ngelihat buat kedepannya ini dia bisa naik gitu. Kenapa? Ya apa faktornya ya? Kenapa gue selalu ibaratnya optimis ya sama Bitcoin ini? Yang pertama ya, kita ngelihat yang dimana Amerika dia lagi butuh yang namanya percetakan uang buat biaya operasional perangnya ini. Ini akan meningkatkan yang namanya M2 money supply, yang dimana ini uangnya harus ngucur teman-teman. Ya, kalau teman-teman pelajari. Nah, setiap kita melihat historikalnya juga ya, di mana ada peperangan ya, Bitcoin itu pasti menang gitu. Jadi ini bukan perang yang pertama kali ada Bitcoin terus ini perang, enggak. Ya, sebelumnya banyak sekali perang gitu. Cuman ini yang mungkin paling tenarnya gitu antara Iran dan US gitu. Bitcoin itu tetap unggul gitu. Karena orang contoh lah ibaratnya teman-teman ya. Lu mau nyimpen apa? Aset apa ibaratnya? Ketika negara lu terancam ibaratnya. Selain di Bitcoin, karena Bitcoin itu bukan ibaratnya punya Amerika, punya USD. Bitcoin itu benar-benar nggak terikat gitu. Orang-orang itu biasanya transfer pun pakai Bitcoin karena bank-bank itu pasti diblokirin kan, pasti ditutup gitu. Jadi salah satu jalannya ya Bitcoin itu gitu. Karena Bitcoin cuma lewat internet, nggak lewat bank, nggak lewat institusi apapun. Menurut gue masih optimis tentang Bitcoin. Nah, kita pakai akun chain. Gimana cara pakai akun chainnya gitu? Kita manfaatin akun chain. Contoh Bitcoin sekarang di harga 70 ya. Kalau teman-teman modal $350 terus entry satu lot ibaratnya pakai akun chain ya, berarti $350 kalau diubah ke chain berarti antara lain 30 atau 35.000 sen segitu ya. Berarti kita bisa entry satu lot, SL nya itu di antara 35 atau 40 atau 30 ya, itu area margin call. Kenapa gua optimis ibaratnya Bitcoin itu nggak turun? Berarti kan kalau gua naruh stop loss di situ kan berarti optimis Bitcoin nggak mungkin ke bawah itu dong. Karena yang pertama ya, kita bukan cuma pemegang besar di situ ya. Sebelum Bitcoin mungkin kalaupun terjadi Bitcoin bisa turun ke 30 ya, yang teriak itu bukan cuma kita, bukan cuma gua, bukan cuma lu gitu. Yang pertama yaitu US-nya sendiri gitu. Karena government US itu juga mereka pegang Bitcoin gitu. Dan yang kedua kayak institusi kayak BlackRock semuanya yang mereka punya IBIT-nya Bitcoin. Dan yang ketiga mungkin Michael Saylor ya, karena dia holder paling gede juga termasuknya gitu. Dan yang keempat IBTC ya, kalau kalian tahu ada tambang yang dipegang oleh anaknya Donald Trump, itu juga pegang Bitcoin gede banget gitu. Jadi mereka yang bakal teriak duluan ya. Jadi ketika kita ngelihat dari historikalnya Bitcoin terus situasi dan kondisi saat ini ya, gue bakal optimis Bitcoin nggak mungkin turun lagi dan dia bakal naik gitu. Ketika kita pakai akun chain, kita manfaatin itu, terus kita entry, contoh lu pakai akun chain modal $350, berarti kan itu antara lain kalau diubah ke sen ya, itu berarti 35.000 sen ya kan. Entry satu lot di harga 70, stop lossnya di harga 30 kalau nggak 35, itu area margin call, area yang benar-benar top di situ. Terus lu TP-nya di ATH kalau nggak di 150, itu pasti itu pasti naik dan lu tinggal nunggu aja. Berarti kayak hold dong, kayak hold di ibaratnya kayak di spot. Jawabannya yes, mirip kayak kita main spot gitu, cuman kita majuin sedikit gitu. Kalau kalian modal $700
dolar ya, berarti kalau 700 dolar itu diubah ke sen, berarti berapa? 70 ya, 70 sen berarti kan. 1 sen kan 100. Jadi 70.000 ya, 70.000 itu adalah 700 dolar ya, 70.000 sen sama dengan 700 dolar. Kalau harga Bitcoin sekarang ada di 70 terus kalian entry satu lot, area margin call kalian itu 0, berarti harga 0 Bitcoin, dan itu nggak mungkin kan. Berarti dengan 700 dolar itu nggak mungkin margin call. Tapi di sini gue nggak nyaranin buat pakai 700 ya. Kalau kalian punya 700 sih oke gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian cuman punyanya 350 ya, pakai 350, entry-nya 0,5 ya, atau satu lot, tapi stop loss-nya di harga 30 kalau nggak 35. Punya area margin call pasti di situ gitu. Kalian coba hitung lagi gitu. Dan take profit-nya di harga berapa? 20. Di harga 120, sorry, di harga 120, di harga 150. Itu prediksi gua tahun ini, antara tahun ini atau pertengahan tahun depannya gitu. Karena kita melihat juga ya, dari yang kemarin banyak sekali ibaratnya berita yang gua dapat gitu, yang dimana kita tahu sendiri ya kasus tentang Selat Hormuz. Tapi kan Selat Hormuz sekarang udah dibuka ya, dengan cara atau syarat banyak kapal yang mau lewat situ, tapi dia harus bayar pakai Bitcoin. Berapa bayarnya pakai Bitcoin? Antara lain 20 atau 50 Bitcoin ya, kalian cek juga gitu, lupa gua. Kapal itu boleh lewat di Selat Hormuz gitu ya, pakai Bitcoin itu. Jadi kalian bayangin gitu, lewat Hormuz dia harus bayar dulu pakai Bitcoin. Jadi sekarang bayarnya pakai Bitcoin. Yang dimana ini holder dari Amerika government ini mau direbut teman-teman, mau direbut sama antara lain ya Cina, otaknya yang di belakang ya, Iran gitu. Itu gitu. Jadi gua optimis Bitcoin ya itu bakal ke 150 dengan cepat ya, 120 mungkin ke 80 dulu sebelum retest dia balik lagi ke 70 antara lain, atau dia bakalan langsung lanjutin gitu. Karena kita juga ngelihat gitu dari historicalnya ya, Bitcoin itu udah 150-an lebih, antara lain 160 hari itu mengalami penurunan terus menerus bulan berbulan ya. Berarti ini yang dimana ketika naik ini kan baru naik berapa persen, ini bulan pertama dan kenaikan baru gitu ibaratnya. Bulan-bulan kemarin itu udah turun terus. Ketika kita melihat dari historicalnya 5 tahun sekali, yang dimana kalau udah 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut Bitcoin bakal ditutup dengan hijau gitu. Jadi kita harus baca historicalnya juga gitu sebelum kita asal-asalan menebak, enggak gitu. Gue di sini pakai yang namanya sistematis matematika gitu, karena ini sistem teman-teman. Yang penting gitu ya, kalian itu semisal ada krisis ya, kalian nggak sibuk ya trading forex gini stres, enggak gitu. Yang penting kalian pegang uangnya itu gitu, pegang uang yang dimana caranya yang gue pakai ya, tadi kalian punya 350 kan, ubah ke sen ya kan, entry di sen gitu, stop loss di area 30, kalau nggak area margin call mungkin di area situ. Habis itu take profit di harga, kasih aja TP-nya di harga 150, simple gitu. Yang penting kalian pegang uang gitu, jangan sampai kalian nggak pegang uang, atau yang paling lebih parah ya, kalian nyari mentor ya, kesana kesini diajarin begini, tapi sama aja gitu. Tapi sama aja nggak bisa, sama aja loss juga ujung-ujungnya, percuma gitu. Trading itu bukan balapan yang dimana kalau bulan ini lo dapat 1.000 dolar ya kan, terus bulan depan lo kehilangan semuanya. Trading itu nggak kayak gitu. Trading itu very simple, naiknya pelan gitu, baru nanti dipanen gitu. Sama ketika kayak lu belajar gitu, belajar dulu nih santai, di backtest gitu, nanti baru akun real gitu. Jadi nggak usah buru-buru cepet kaya, nggak ada yang cepet kaya gitu ya. Kalau kalian pengen cepet kaya ya jangan trading menurut gua, karena percuma, buang-buang waktu kalian juga gitu ya. Mungkin cari yang lain aja lah. Dan di sini gua sedikit geramnya tambahan ya buat gua. Banyak sekali ya orang-orang yang tiba-tiba itu muncul di YouTube, tiba-tiba muncul di TikTok, tiba-tiba muncul di Instagram gitu, yang ngeklaim bahwa dirinya adalah jago finance ya. Yang kayak kemarin kita ngelihat kasusnya ya di saham ya. Itu kalian kalau tahu ya, ada salah satu mentor ya, cewek ya, namanya lupa gua tapi identitasnya cewek. Itu yang dimana dia bikin viral ya di Instagram duluan awalnya ya. Saya ngelihatnya itu di Instagram duluan, yang dimana portofolionya itu diedit teman-teman, tapi dia buka kelas berbayar 25 juta per bulan. Bayangin siapa yang mau belajar sama orang ya, yang dimana portofolionya aja diedit gitu. Jadi hati-hati ya, nyari mentor yang bener ya, nyari guru yang bener, jangan sampai kejerumus kayak gitu. Gue nggak bisa bayangin gimana itu, diajarin apa itu orangnya gitu. Jadi itu ya. Dan yang satunya itu banyak sekali ya orang-orang atau mentor-mentor ya yang ngomongin suruh beli oil atau suruh beli minyak ya, karena adanya perang begini-begini minyak bakal naik. Gua cara ngelihat minyak gua nggak seperti itu teman-teman. Bahkan cara ngelihat aset gua nggak seperti itu. Ini tambahannya. Gua bahkan awal ya tahun kemarin itu ngobrol gua sama partner gua. Ini perang ya. Partner gua nyaranin buat beli minyak, tapi gue stop gitu. Kita nggak usah beli minyak gitu. Kita nggak usah beli komoditi ibaratnya.
Kenapa gitu? Karena gue ngelihat yang naik ini mungkin bakalan minyak juga gitu. Tapi kan kita tahu naiknya kapan, kita tahu. Tapi yang kita nggak tahu adalah turunnya kapan nih minyak nih. Ya kan? Sama aja, lu tahu naiknya tapi lu nggak tahu turunnya, itu bencana menurut gua. Di portofolio gua itu bencana. Alhasil gimana cara gua berpikir? Alhasil gua nyaranin diri gua sendiri, sekaligus partner gua, sekaligus mentor gua juga, ya, buat beli yang namanya saham Boeing Company, kalau nggak Lockheed Martin. Gua percaya ya, karena kenaikan minyak ini karena kasus Selat Hormuz. Tapi kan Selat Hormuz sekarang udah bisa dibuka ya, walaupun syaratnya harus pakai Bitcoin bayarnya, ya kan? Tapi lu tahu nggak? Rudal yang ditembak oleh Iran itu udah pasti hancur kan. Jadi ketika rudal US itu ditembak dan hancur, Lockheed Martin dan Boeing ya itu harus bikin lagi gitu. Jadi kalau kalian berdoa agar perang ini cepat reda ya, mungkin gue salah satu orang yang berdoa agar perang ini diperlama gitu. Karena semakin lama perang, semakin rudalnya dipakai gitu kan. Boeing sama Lockheed Martin ini pabriknya semakin nyala. Uang gue di situ gitu. Jadi kalian harus berpikir sampai situ teman-teman. Jadi kan gue pernah bilang di saat krisis ya, entah itu krisisnya perang atau apa, itu pasti ada orang kaya baru. Tapi di sini gue bukan orang kaya, ya. Gue cuman ya orang biasa gitu. Tapi mungkin ada orang yang lebih jenius lagi yang udah beli dengan banyak uangnya gitu, bahkan miliaran dolar, beli sahamnya Lockheed Martin dan Boeing Company gitu. Yang dimana ketika bentrok atau ketika perang ya, US nyerang Iran atau Israel nyerang Iran, Iran nyerang Israel, rudal mereka kan nggak pernah pulang gitu. Dan keputusan kalau rudal udah diluncurin ya nggak bisa ditolak gitu. Jadi rudal yang hancur ya itu keuntungan gua gitu. Jadi gua berpikir cara main uang itu seperti itu gitu. Jadi kalau kalian punya uang lebih atau ingin berinvestasi ya kalian harus berpikir seperti itu, yang dimana apa sih yang diuntungin dari ini gitu, yang lebih diuntungin dari ini itu apa, bukan cuman ini loh kayaknya gitu. Gue orangnya kepoan, makanya gue gali semuanya, dan gue nggak nyaranin buat mentor gue, buat temen gue, bahkan ya buat salah satu partner gue nggak nyaranin buat beli komoditi yang namanya oil ya. Mungkin emas, mungkin emas, tapi oil nggak nyaranin gitu. Daripada beli oil mending beli sahamnya Boeing Company kalau nggak Lockheed Martin selama perang ini masih ada gitu. Karena gue yakin oil naik karena Selat Hormuz ditutup, tapi Selat Hormuz itu bisa dibuka kapan aja, itu keputusannya Iran, kita nggak bisa pegang kendali gitu kan. Ketika kita beli saham Boeing Company ya, kalau nggak Lockheed Martin ya, rudal yang ditembak itu udah nggak bisa diblokir lagi, itu udah nggak bisa lu ditembak terus suruh balik, nggak bisa kan. Makanya jadi rudal yang ditembak itulah keuntungan gua gitu, karena rudal yang hancur ya harus dibuat lagi. Yang buat siapa ya? Lockheed Martin itu tadi gitu, sama Boeing Company. Jadi lu harus cerdik dalam berinvestasi ya, harus tahu gitu ini gimana untungnya, di mana yang paling untung di mana gitu. Jadi mungkin itu saja ya dari gua ya. Jadi pakai akun Sen yang dimana caranya itu sama ya. Pakai akun Sen $350 itu diubah ke Sen ya, habis itu entry-nya di Bitcoin gitu. Kenapa gue nyaranin entry-nya di Bitcoin pakainya apa nih, akun Sen plus broker forex? Karena yang awal tadi gue bahas ya, di broker forex itu nggak ada biaya in-up ya. Kalau lu entry futures di broker atau di exchange kripto itu ada biaya in-up. Jadi lu entry futures hari ini ya, lotnya kecil pun ibaratnya marginnya kecil ya. Kalau di kripto kan pakainya margin leverage ya kan. Marginnya kecil, leverage kecil, itu ada biaya in-up-nya kalau lebih dari 20 kali 24 jam atau 24 jam bahkan gitu. Ada biaya in-up-nya. Di broker forex keuntungannya yang pertama kita bisa ubah ke akun Sen ya. Dari US dollar bisa dipecah ke akun Sen. Yang kedua, kita bisa in-upin gitu. Jadi bisa di in-up terus nggak ada biaya in-up-nya gitu. Terus yang ketiga, pergerakannya sama ya, mau di exchange crypto mau di broker forex pergerakannya sama gitu, maksudnya 24 jam non-stop ya, 24 jam kali 7, jadi sama gitu. Kita manfaatin keunggulan dari broker forex itu tersebut gitu. Dan buat lu yang belum paham ya, mending chat gua aja, nanti gua jawab gitu ya. Gua nggak nyaranin, gua bukan IB, gua jadi kalau lu chat aja gitu kalau nggak paham. Jadi gua nggak nyaranin lu harus pakai broker ini, nggak gitu. Lu pakai broker apa terserah ya, bodo amat gitu. Gua nyaranin, gua nggak pernah endorse, nggak pernah ambil bahkan ya. Jadi broker itu keputusan lu gitu. Kalau lu nggak paham baru gua ajarin ya lewat chat Telegram, linknya ada di deskripsi. Thank you.